Selamat pagi Ibu dan Bapak semua. Untuk hari ini saya Gusti Ayu Sekelasmini dari SMK Negeri 2 Singaraja akan mempraktekkan menu unggulan yang saya tampilkan. Ya, menunya namanya adalah stik pisang keriting. Ya. Nah, untuk stik pisang keriting ini banyak peminatnya. Jadi karena dia rasanya yang spesial, manis, kemudian di luarnya itu renyah, crispy, ya. Jadi menurut saya banyaklah ini peminatnya, baik golongan muda maupun golongan tua. Nah, bahan utama dari stik pisang keriting ini adalah pisang kepok. Ya, untuk pisang sendiri di daerah saya, di daerah Singaraja, Bali itu sangat mudah didapatkan karena hampir setiap ada upacara keagamaan itu yang sering memang kita lakukan di Bali itu menggunakan pisang sebagai bahan utamanya. Ya, baiklah ibu bapak sekalian, adapun bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat stik pisang keriting ini adalah yang pertama kita siapkan pisang kepok. Pisang kepok diupayakan dipilih yang agak besar-besar, ya. Kemudian kita gunakan di sini tepung terigu protein tinggi sebanyak 500 gram. Lalu ada tepung maizena, kita menggunakan 30 sampai 40 gram. Kemudian kita menggunakan susu bubuk, kita pakai 1 saset saja sudah cukup. Lalu ini ada soda kue setengah sendok teh. Kemudian kita menggunakan juga vanili. Vanilinya sebenarnya setengah sendok teh saja sudah cukup karena ini untuk aroma supaya wangi, harum, enak. Kemudian ada 1 sendok teh garam. Itu bahan utamanya. Kemudian nanti sebagai toppingnya kita akan gunakan berbagai bubuk kesukaan anak-anak. Ya katakanlah kekinian ya. Jadi ada bubuk coklat, kemudian ada bubuk matcha, ada bubuk mochaccino juga. Kita menggunakan keju nanti sebagai toppingnya dan susu kental manis baik yang coklat maupun yang putih. Ya. Oke, nah kemudian untuk cara membuatnya kita akan praktekkan bersama-sama. Nah, untuk cara membuatnya kita mulai dari mengupas pisang. Pisangnya kita ambil satu persatu. Kemudian dikupas dan ini dipotong memanjang biasa saja, bagi 2 dulu, kemudian ini dibagi lagi panjang. Oke, jadi bentuknya panjang biar nanti bisa jadi stick ya. Nah, kurang lebih begitu. Jadi kita lakukan untuk semua pisang sampai habis. Untuk membuat stik pisang ini diperlukan, kalau bisa diusahakan menggunakan pisang yang besar-besar. Kita memperoleh bentuk stik yang bagus. Ya. Ini kalau pisangnya sudah kita potong semua seperti ini bentuknya panjang-panjang. Sekarang kita mulai membuat adonan dari tepung keringnya. Jadi bahan yang sudah kita siapkan dicampur, dimasukkan ke wadah, kemudian dicampur rata tepung terigu, kemudian maizena, lalu ada garam, 1 sendok teh, kita pakai setengah sendok teh soda kue, dan yang terakhir sedikit vanili. Jangan lupa diisi susu sedikit, 1 saset aja udah cukup semuanya. Nah, bahan-bahan yang sudah masuk ke wadah ini kita campur rata, ya, aduk rata supaya semua bahannya menjadi satu, menyatu. Ya. Pada saat membuat adonan seperti ini, kalau bisa sebaiknya kita harus menggunakan sarung tangan, jadi supaya tetap bersih, higienis. Selanjutnya, kalau adonannya sudah rata, kita masukkan stik pisangnya ke dalam adonan tepung. Kemudian kita aduk-aduk.
aduk di sini maksudnya hanya dicampur supaya terlapisi oleh tepungnya. Ya, bukan dibecek-becek, kalau bahasa Balinya dibecek-becek, di bahasa Indonesianya apa ya, bukan diremes-remes gitu ya. Hanya dicampur aja supaya semua pisang itu terbalur oleh tepung terigu yang kita gunakan. Kalau sudah tercampur atau terbalur dengan tepung, kita pindahkan satu persatu ke dalam wadah yang berlubang-lubang. Nanti tujuannya supaya bisa kita celup ke dalam air. Jadi pada saat kita membuat adonan tadi, adonan tepung kering, jangan lupa menyiapkan air putih biasa ya, air putih biasa untuk mencelup pisang yang sudah kita kasih tepung ini. Ya, masukkan satu persatu sampai secukupnya nanti untuk mencelup. Kalau pisangnya banyak, mungkin bisa dilakukan 2-3 kali tahapan. Jadi kalau sudah tercampur tepung seperti ini, stik pisang kita lakukan proses pencelupan ke dalam air. Jadi yang dipakai adalah air biasa ya, bukan air panas, bukan air dingin. Kita celup sebentar sampai semuanya terendam. Kalau belum terendam, kita tekan supaya semuanya kena air. Setelah itu udah semua terendam, langsung kita angkat lagi. Nah, tiriskan sebentar. Airnya udah habis, udah kering. Lalu sekarang kita celupkan lagi ke dalam tepung kering. Lalu kita campur lagi, aduk-aduk lagi dengan tepungnya. Ingat, ini hanya dicampur. Iya, ada yang jatuh. Campur dan bukan dibecek-becek ya. Kalau becek nanti hancur, nggak dapat stick jadinya. Oke, kalau sudah, kita seperti proses tadi ya, campur dulu. Nah, ini tujuannya supaya nanti kita dapat bentuk yang keriting dari tepung itu ya. Jadi kita akan melakukan proses pencelupan seperti tadi itu sebanyak 3 kali. Nah, ini sudah mulai kelihatan keritingnya, baru sekali celup. Oke. Jangan lupa sudah mulai dipanaskan minyaknya untuk proses menggoreng nanti. Ya, karena pada saat menggoreng kita harus menggunakan minyak yang cukup panasnya. Kalau sudah selesai proses pencelupan yang ketiga, sekarang ini kita siap goreng ya. Nah, minyaknya sudah harus panas. Kemudian tanda dari minyak yang sudah panas, sudah cukup untuk menggoreng adalah kalau kita masukkan adonan kita, dia langsung ngambang. Berarti itu minyaknya sudah cukup panas untuk kita gunakan menggoreng stik ini. Kita goreng. Ya. Harapannya sih kribo. Ya, kita bikin stik pisang yang keriting. Oke, kita masukkan secukupnya supaya nanti minyaknya juga nggak luber atau meluap. Ya, segitu dulu. Kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Nah, itu udah mulai keriting dia, ada keriting-keritingnya. Nah, jangan diaduk-aduk ya, paling sekali aja, sekali balik. Sekarang kita ke pengemasan ya, atau packagingnya. Jadi untuk stik pisang keriting ini, packagingnya adalah berupa kotak yang kita buat dari kertas manila ya, manila biasa. Kemudian sebagai identitas sekaligus informasi, nanti sebagai promosi juga. Ini nanti saya isi dengan tempelan stiker ya, yang mencantumkan nama menunya
dan nomor WA yang bisa dihubungi kalau ada yang ingin pesan lagi. Nah, untuk satu porsinya jadi kurang lebih segini isinya. Nanti kita rencananya ini jual satu kotaknya Rp10.000 saja. Ini baru stik pisangnya. Nanti kita isi dengan topping tergantung request atau permintaan dari yang beli ya. Jadi toppingnya bisa macam-macam tergantung kesukaan. Misalnya ini yang pertama kita isi dulu dengan bubuk coklat. Kalau yang kekinian kan anak-anak itu suka, anak muda itu suka bubuk coklat diisi. Oke, oh enak sekali ini, aromanya sedap. Kemudian nah, yang terakhir kita bisa isi juga dengan parutan keju. Oh, enak sekali nih parutan keju. Ya. Nah, jadi toppingnya ada 3 nih. Pakai bubuk coklat, kemudian susu kental manis dan keju. Berikutnya kita bisa pakai bubuk matcha. Nah, bubuk matcha ini juga suka anak-anak muda sekarang, kita isi sampai ke bawah ya. Jadi aroma matcha atau green tea-nya kita isi dengan susu kental manis yang coklat sekarang. Nah, sama kita topping. Oh, enak sekali nih. Ini kalau makanan kekinian nih begini sukanya anak-anak muda. Ya, jadi menarik. Dan memang enak sekali ini dipakai untuk snack sore-sore. Yang terakhir sama seperti tadi, kita tambahin juga dengan keju. Iya, parutan keju. Oh, sedap. Ya, cukup. Ya, jadi ini ya. Jadi selain varian coklat, varian matcha, kita juga bisa isi varian yang lain. Mungkin ada bubuk coklat yang lainnya. Ya, itu aja. Kemudian kita tutup. Dan ini siap dikirim sesuai dengan order.